Pernahkah kamu merasa ada seorang wanita yang terlihat biasa saja di depanmu, bahkan terkesan cuek, tetapi entah kenapa dia selalu muncul dalam hidupmu? Dia tidak pernah mengatakan suka, tidak pernah terang-terangan mencari perhatian, namun tingkah lakunya sering membuatmu bertanya-tanya. Tahukah kamu, tidak semua wanita yang menyukai seseorang akan menunjukkannya secara langsung. Sebagian justru memilih menyembunyikan perasaannya karena malu, takut ditolak, menjaga harga diri, atau ingin melihat apakah pria tersebut benar-benar serius. Lalu, bagaimana cara mengenalinya? Apa saja tanda-tanda yang sering tidak disadari oleh kebanyakan pria? Di video ini kita akan membahas 10 tanda wanita sebenarnya menyukaimu, tetapi sengaja berpura-pura tidak tertarik. Nomor terakhir adalah tanda yang paling sering disalahartikan, sehingga banyak pria kehilangan kesempatan dengan wanita yang sebenarnya sudah menyimpan perasaan padanya. Jadi, pastikan kamu menonton sampai selesai. 1. Sering mencuri pandang. Salah satu tanda yang paling umum, tetapi juga paling sering tidak disadari oleh pria, adalah ketika seorang wanita sering mencuri pandang ke arahmu. Sekilas hal ini mungkin terlihat seperti kebetulan, namun jika kamu beberapa kali menangkap dirinya sedang melihatmu, lalu ia segera mengalihkan pandangan ketika kalian bertatapan, ada kemungkinan itu bukan sekadar kebetulan. Dalam psikologi komunikasi nonverbal, seseorang cenderung lebih sering memperhatikan orang yang menarik perhatiannya. Tanpa disadari, mata akan mencari keberadaan orang tersebut di dalam ruangan. Bukan karena sengaja, tetapi karena otak secara alami memberi perhatian lebih kepada seseorang yang dianggap penting atau menarik. Itulah sebabnya seorang wanita yang menyukaimu terkadang akan memperhatikan apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu berbicara, atau bagaimana ekspresimu saat berinteraksi dengan orang lain. Namun ketika kamu menyadari tatapan itu dan menoleh ke arahnya, ia justru buru-buru memalingkan wajah, berpura-pura sedang melihat hal lain, atau bahkan terlihat sedikit gugup. Mengapa hal ini terjadi? Banyak wanita tidak ingin perasaannya terbaca dengan mudah. Mereka khawatir jika tatapannya terlalu lama, kamu akan menyadari bahwa ia memiliki ketertarikan. Ada juga yang takut dianggap terlalu agresif atau takut menghadapi kemungkinan ditolak. Karena itu mereka memilih untuk memperhatikanmu dari kejauhan sambil berusaha tetap terlihat biasa saja. Menariknya, semakin sering seseorang memikirkanmu, semakin besar kemungkinan ia tanpa sadar akan mencari keberadaanmu. Misalnya saat berada di sebuah ruangan yang ramai, ia mungkin beberapa kali melihat ke arahmu hanya untuk memastikan di mana kamu berada atau apa yang sedang kamu lakukan. Perilaku ini sering terjadi secara spontan tanpa ia sadari. Namun ada hal penting yang perlu dipahami. Jangan langsung menganggap setiap wanita yang melihatmu pasti menyukaimu. Bisa saja ia hanya penasaran, merasa mengenal wajahmu, atau sekadar tidak sengaja melihat ke arahmu. Karena itu, jangan pernah mengambil kesimpulan hanya dari satu tatapan. Yang perlu kamu perhatikan adalah polanya. Jika dalam berbagai kesempatan ia berulang kali mencuri pandang, sering mengalihkan wajah saat ketahuan, lalu tetap sesekali melihatmu lagi ketika mengira kamu tidak memperhatikannya, kemungkinan besar ada ketertarikan yang sedang ia sembunyikan. Biasanya, tanda ini juga muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain, seperti ia lebih sering tersenyum saat bertemu denganmu, mengingat hal-hal kecil tentang dirimu, atau mencari alasan untuk berada di dekatmu. Ketika beberapa sinyal tersebut muncul secara konsisten, peluang bahwa ia memang memiliki rasa suka menjadi lebih besar. Jadi, jika kamu beberapa kali menangkap seorang wanita sedang mencuri pandang ke arahmu, jangan terburu-buru merasa percaya diri, tetapi juga jangan langsung mengabaikannya. Amati bagaimana ia bersikap secara keseluruhan, karena seringkali perasaan yang paling dalam justru pertama kali terlihat melalui tatapan mata yang berusaha disembunyikan. 2. Selalu merespon saat kamu menghubunginya. Di era media sosial dan aplikasi pesan instan seperti sekarang, cara seseorang berkomunikasi seringkali dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar ketertarikannya. Salah satu tanda yang cukup sering muncul adalah ketika seorang wanita hampir selalu merespons setiap kali kamu menghubunginya, meskipun ia berusaha terlihat santai atau tidak terlalu antusias. Mungkin balasannya tidak selalu datang dalam hitungan detik. Terkadang ia membalas beberapa menit kemudian, bahkan beberapa jam setelah pesanmu terkirim. Namun, yang perlu diperhatikan bukanlah seberapa cepat ia membalas, melainkan apakah ia tetap meluangkan waktu untuk memberikan respons dan menjaga percakapan tetap berjalan. Wanita yang ingin menyembunyikan perasaannya seringkali berusaha menghindari kesan bahwa ia terlalu mudah didekati. Ia mungkin sengaja tidak langsung membalas pesan agar terlihat sibuk atau agar tidak memberi kesan bahwa ia selalu menunggu kabarmu. Namun pada akhirnya ia tetap membalas dengan ramah, menjawab pertanyaanmu, atau bahkan sesekali melanjutkan topik pembicaraan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan antara seseorang yang benar-benar tidak tertarik dan seseorang yang tertarik tetapi berusaha menutupinya. Orang yang tidak memiliki minat biasanya akan memberikan respons yang sangat singkat.
sering mengabaikan pesan, atau tidak menunjukkan keinginan untuk melanjutkan percakapan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki ketertarikan biasanya tetap berusaha menjaga komunikasi, walaupun dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Perhatikan juga kualitas isi pesannya. Apakah ia hanya menjawab dengan satu kata seperti iya, oku, atau terserah, atau justru ia memberikan jawaban yang lebih panjang, menanyakan balik tentang dirimu, mengomentari cerita yang kamu sampaikan, atau sesekali mengirim candaan. Semakin besar usahanya untuk mempertahankan percakapan, semakin besar pula kemungkinan bahwa ia menikmati interaksi denganmu. Ada kalanya ia mengirimkan pesan lebih dulu dengan alasan yang sederhana, misalnya menanyakan sesuatu yang sebenarnya bisa ia cari sendiri, mengirimkan video lucu, membagikan informasi yang mengingatkannya kepadamu, atau sekadar bertanya bagaimana harimu. Alasan-alasan kecil seperti ini sering menjadi cara yang lebih nyaman baginya untuk membuka komunikasi tanpa harus menunjukkan perasaannya secara langsung. Namun penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki gaya berkomunikasi yang berbeda. Ada wanita yang memang tidak terlalu aktif membalas pesan kepada siapapun karena kesibukan, pekerjaan, atau memang bukan tipe yang suka mengobrol lewat chat. Oleh karena itu, jangan menilai perasaannya hanya berdasarkan kecepatan membalas pesan. Yang lebih penting adalah melihat konsistensinya. Jika hampir setiap kali kamu menghubunginya, ia tetap merespons dengan baik, mengingat percakapan sebelumnya, dan sesekali berusaha membuat obrolan terus berlanjut, itu menunjukkan bahwa komunikasi denganmu memiliki nilai baginya. Meski begitu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia pasti menyukaimu. Bisa saja ia memang pribadi ramah atau menghargai semua orang. Karena itulah, tanda ini perlu dipadukan dengan tanda-tanda lain yang akan kita bahas. Ketika kebiasaan merespons pesan ini disertai dengan perhatian, bahasa tubuh yang positif, serta keinginan untuk menghabiskan waktu bersamamu, kemungkinan bahwa ia menyimpan rasa suka akan menjadi jauh lebih kuat. Ingatlah, ketertarikan yang sehat tidak hanya terlihat dari seberapa cepat seseorang membalas pesan, tetapi dari seberapa besar usahanya untuk tetap menjaga hubungan dan membuat komunikasi tetap hidup. Terkadang perhatian terbesar bukan datang dari pesan yang paling cepat dibalas, melainkan dari seseorang yang selalu menyempatkan diri untuk kembali menghubungimu, seberapa sibuk pun harinya. 3. Mengingat hal-hal kecil tentangmu. Salah satu tanda yang sering luput dari perhatian adalah ketika seorang wanita mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Mungkin kamu pernah bercerita bahwa kamu sangat menyukai kopi tanpa gula, memiliki hobi bermain futsal setiap akhir pekan, atau pernah mengatakan bahwa kamu sedang mengejar suatu target dalam hidup. Beberapa minggu bahkan beberapa bulan kemudian ia masih mengingat semua itu. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terlihat biasa saja. Namun dalam psikologi, seseorang cenderung lebih mudah mengingat informasi tentang orang yang memiliki nilai emosional bagi dirinya. Ketika kita tertarik pada seseorang, otak akan memberikan perhatian lebih terhadap informasi yang berkaitan dengannya. Akibatnya, detail-detail kecil yang mungkin dilupakan orang lain justru tersimpan dengan baik dalam ingatan. Misalnya, saat kamu mengatakan sedang menghadapi ujian atau wawancara kerja, beberapa hari kemudian ia bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Padahal kamu sendiri mungkin sudah lupa pernah menceritakannya. Atau ketika kalian pergi makan bersama, ia mengingat makanan favoritmu tanpa perlu bertanya lagi. Perhatian seperti ini menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengarkan ketika kamu berbicara. Ia tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi benar-benar menyimak setiap cerita yang kamu bagikan. Itulah mengapa ia mampu mengingat hal-hal yang bahkan menurutmu tidak terlalu penting. Namun sekali lagi, jangan langsung menyimpulkan bahwa ini pasti tanda cinta. Ada orang yang memang memiliki daya ingat yang baik atau terbiasa memperhatikan orang lain. Karena itu, lihatlah apakah perhatian tersebut lebih sering ia berikan kepadamu dibandingkan kepada orang lain. Jika iya, bisa jadi kamu memang memiliki tempat yang lebih istimewa di hatinya. 4. Mencari alasan untuk berada di dekatmu. Ketika seseorang menyukai orang lain, ia biasanya ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Menariknya, keinginan itu sering muncul tanpa disadari. Karena tidak ingin terlihat terlalu mengejar, seorang wanita mungkin mencari alasan yang tampak wajar agar bisa berada di dekatmu. Misalnya, ia sengaja duduk tidak jauh darimu saat berada di kelas, kantor, atau sebuah acara. Ia meminta bantuan untuk hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Ia ikut bergabung dalam percakapan ketika kamu sedang berbicara dengan teman-temanmu, atau menemukan alasan untuk menghubungimu mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dari sudut pandang psikologi, manusia cenderung mencari kedekatan fisik dengan orang yang membuatnya merasa nyaman. Semakin besar rasa nyaman dan ketertarikan itu, semakin besar pula keinginan untuk menghabiskan waktu bersama. Namun wanita yang sedang menyembunyikan perasaannya biasanya akan melakukannya secara halus. Ia tidak ingin terlihat terlalu jelas sedang mencarimu.
Karena itu, semua yang dilakukannya tampak seperti kebetulan. Padahal jika diperhatikan berulang kali, kebetulan itu terjadi terlalu sering. Meski begitu, jangan salah mengartikan setiap kedekatan sebagai tanda ketertarikan. Bisa saja situasi memang membuat kalian sering bertemu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ia terlihat menikmati kebersamaan tersebut, berusaha memperpanjang percakapan, dan tampak senang ketika memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamamu. 5. Bahasa tubuhnya positif. Tidak semua perasaan diungkapkan melalui kata-kata. Justru seringkali tubuh berbicara lebih jujur daripada ucapan seseorang. Itulah mengapa bahasa tubuh menjadi salah satu petunjuk yang sering digunakan dalam memahami ketertarikan, meskipun tetap tidak bisa dijadikan bukti mutlak. Ketika berbicara denganmu, perhatikan apakah tubuhnya menghadap ke arahmu. Apakah ia melakukan kontak mata dengan nyaman, sering tersenyumin, atau sesekali mengangguk ketika kamu berbicara. Semua ini dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar memberikan perhatian pada percakapan kalian. Ada juga perilaku yang disebut mirroring, yaitu ketika seseorang tanpa sadar meniru gerakan orang lain. Misalnya, saat kamu menyandarkan badan, beberapa saat kemudian ia melakukan hal yang sama. Atau ketika kamu mengambil minuman, ia ikut melakukan gerakan serupa. Dalam banyak penelitian, perilaku ini sering dikaitkan dengan rasa nyaman dan kedekatan sosial. Selain itu, ia mungkin tampak lebih ceria saat berada di dekatmu dibandingkan ketika berbicara dengan orang lain. Senyumnya lebih tulus, tawanya lebih lepas, dan ekspresinya terlihat lebih hidup. Tetapi ingat, bahasa tubuh sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan budaya. Ada orang yang memang ramah kepada semua orang. Karena itu, jangan hanya mengandalkan satu gestur. Lihatlah keseluruhan pola perilakunya dalam berbagai kesempatan. 6. Terlihat cemburu secara halus. Rasa cemburu merupakan emosi yang bisa muncul ketika seseorang merasa khawatir kehilangan perhatian dari orang yang dianggap penting. Jika seorang wanita menyukaimu tetapi belum ingin mengungkapkannya, rasa cemburu itu sering muncul dalam bentuk yang sangat halus. Misalnya, ketika melihatmu akrab dengan wanita lain, ia tiba-tiba menjadi lebih pendiam, wajahnya berubah sedikit murung, atau ia mulai bertanya siapa wanita tersebut. Kadang ia juga menggoda dengan nada bercanda seperti, "Wah, dekat banget ya sama dia." Ia mungkin tidak pernah mengakui bahwa dirinya cemburu. Namun perubahan sikap kecil seperti ini bisa menunjukkan bahwa ia memiliki perhatian lebih terhadapmu. Meski demikian, penting untuk berhati-hati dalam menafsirkan tanda ini. Perubahan suasana hati bisa disebabkan oleh banyak hal yang tidak berkaitan dengan dirimu. Karena itu, jangan menganggap rasa cemburu sebagai bukti pasti bahwa seseorang menyukaimu. Lihat apakah perilaku tersebut muncul berulang kali dan didukung oleh tanda-tanda lain yang telah dibahas. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar komunikasi yang jelas, bukan sekadar menebak-nebak perasaan berdasarkan ekspresi sesaat. 7. Menggoda atau mengusilimu. Banyak orang mengira bahwa jika seorang wanita sering menggodamu, berarti ia hanya menganggapmu sebagai teman. Padahal dalam beberapa situasi, menggoda bisa menjadi cara yang aman untuk menunjukkan ketertarikan tanpa harus mengungkapkannya secara langsung. Ia mungkin sering meledekmu, bercanda tentang kebiasaanmu, atau sengaja membuatmu bereaksi. Tujuannya bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan menciptakan suasana yang menyenangkan dan menjaga interaksi tetap hidup. Humor adalah salah satu cara yang efektif untuk membangun kedekatan emosional. Ketika seseorang merasa nyaman denganmu, ia cenderung lebih berani bercanda dan menunjukkan sisi dirinya yang lebih santai. Jika setelah menggodamu ia tersenyum, tertawa, atau justru memperhatikan bagaimana reaksimu, itu bisa menjadi pertanda bahwa ia menikmati interaksi tersebut. Bahkan, beberapa wanita menggunakan candaan sebagai cara untuk melihat apakah kamu juga menikmati kebersamaan dengannya. Namun, penting untuk membedakan antara godaan yang hangat dan perilaku yang merendahkan. Godaan yang sehat biasanya membuat kedua belah pihak sama-sama tertawa dan tetap saling menghormati. Sebaliknya, jika candaan terasa menyakitkan atau terus-menerus meremehkan, hal itu bukanlah tanda ketertarikan yang sehat. Jadi, jika ada seorang wanita yang sering menggodamu dengan cara yang ringan, penuh senyum, dan tetap menunjukkan perhatian setelahnya, bisa jadi itu adalah caranya menikmati kedekatan denganmu tanpa harus mengatakan secara langsung bahwa ia menyukaimu. 8. Mencari perhatianmu. Salah satu tanda yang cukup menarik, tetapi seringkali tidak disadari adalah ketika seorang wanita mulai mencari perhatianmu dengan cara yang sangat halus. Ia tidak akan selalu datang dan berkata bahwa ia ingin diperhatikan. Sebaliknya, ia akan melakukan berbagai hal yang membuatmu secara alami melirik ke arahnya. Misalnya saat kalian berada dalam satu lingkungan, ia mungkin sedikit lebih aktif berbicara ketika kamu ada di dekatnya. Ia tertawa lebih lepas menceritakan pengalaman yang menarik, atau menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Tujuannya bukan untuk menjadi pusat perhatian semua orang, melainkan berharap perhatianmu tertuju kepadanya. Di media sosial, perilaku ini juga sering terlihat. Ia mungkin mengunggah foto, cerita, atau pencapaian yang menurutnya menarik.
Bukan berarti semua unggahan itu ditujukan kepadamu, tetapi jika ia tampak lebih aktif setelah kalian sering berinteraksi atau beberapa kali membahas unggahan tersebut saat bertemu, bisa jadi ia berharap kamu memperhatikannya. Ada juga wanita yang sengaja meminta pendapatmu tentang pakaian yang dikenakannya, hasil pekerjaannya, atau keputusan yang ingin diambil. Padahal ia sebenarnya sudah memiliki jawaban sendiri. Yang ia inginkan adalah membuka percakapan dan mengetahui apakah pendapatmu menunjukkan bahwa kamu juga memperhatikannya. Dalam psikologi sosial, manusia secara alami mencari perhatian dari orang yang dianggap penting. Ketika seseorang memiliki ketertarikan, apresiasi dari orang tersebut akan terasa lebih bermakna dibandingkan pujian dari orang lain. Namun, penting untuk berhati-hati. Ada orang yang memang senang menjadi pusat perhatian tanpa kaitan dengan ketertarikan romantis. Karena itu, jangan melihat perilaku ini secara terpisah. Jika usahanya mencari perhatian disertai dengan tanda-tanda lain seperti sering menghubungimu, mengingat hal-hal kecil tentangmu, atau berusaha menghabiskan waktu bersamamu, maka kemungkinan adanya rasa suka menjadi lebih kuat. Yang perlu kamu lakukan bukanlah langsung berasumsi, melainkan merespons dengan wajar. Jika memang ada ketertarikan dari kedua belah pihak, hubungan akan berkembang secara alami melalui komunikasi yang sehat dan saling menghargai. 9. Gugup saat berdua denganmu. Tidak semua wanita mampu bersikap santai di depan orang yang disukainya. Justru banyak yang menjadi lebih gugup ketika hanya berdua dengan pria yang menarik perhatiannya. Menariknya, rasa gugup ini seringkali tidak terlihat ketika ia sedang bersama teman-temannya. Ia bisa berbicara dengan lancar, bercanda, dan tampak percaya diri. Namun saat situasinya berubah menjadi hanya kalian berdua, sikapnya ikut berubah. Ia mungkin menjadi lebih pendiam, sesekali salah mengucapkan kata, tertawa karena hal-hal kecil, memainkan rambutnya, merapikan pakaian tanpa sadar, atau beberapa kali mengalihkan pandangan. Semua itu merupakan reaksi yang dapat muncul ketika seseorang ingin memberikan kesan yang baik kepada orang yang disukainya. Secara psikologis, rasa gugup muncul karena seseorang menjadi lebih peduli terhadap bagaimana dirinya dinilai. Ketika kita menyukai seseorang, kita cenderung ingin terlihat menarik, cerdas, dan menyenangkan. Keinginan tersebut justru dapat membuat kita lebih tegang dibandingkan saat berbicara dengan orang lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua rasa gugup berarti ketertarikan. Ada orang yang memang pemalu, memiliki kecemasan sosial, atau merasa tidak nyaman dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, perhatikan apakah rasa gugup itu muncul secara khusus saat ia berinteraksi denganmu, sementara dengan orang lain ia terlihat jauh lebih santai. Jika kamu menyadari tanda seperti ini, jangan memanfaatkannya untuk membuatnya semakin canggung. Sebaliknya, ciptakan suasana yang nyaman. Berbicaralah dengan santai, jangan menghakimi, dan tunjukkan bahwa ia tidak perlu merasa tertekan saat berada di dekatmu. Rasa nyaman adalah fondasi yang jauh lebih penting daripada mencoba membuat seseorang terkesan. Pada akhirnya, seseorang yang benar-benar menyukaimu biasanya akan mulai merasa lebih rileks seiring bertambahnya waktu dan semakin sering kalian berinteraksi. 10. Tetap hadir dalam hidupmu. Inilah tanda yang seringkali paling jelas tetapi justru paling sering diabaikan. Seorang wanita mungkin tidak pernah mengatakan bahwa ia menyukaimu. Ia mungkin sesekali terlihat cuek, sibuk, atau tidak terlalu ekspresif. Namun jika ia terus berusaha tetap hadir dalam hidupmu, itu adalah sesuatu yang patut diperhatikan. Kehadiran tidak selalu berarti bertemu setiap hari. Kehadiran bisa berupa menyapa lebih dulu ketika bertemu, sesekali menanyakan kabarmu, mengingat momen penting dalam hidupmu, memberikan ucapan ketika kamu meraih pencapaian, atau tetap menjaga komunikasi meskipun tidak setiap hari. Orang yang tidak memiliki ketertarikan biasanya perlahan akan menghilang dari kehidupanmu. Percakapan menjadi semakin jarang, tidak ada lagi usaha untuk memulai komunikasi, dan hubungan berjalan begitu saja tanpa perkembangan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki rasa suka biasanya akan menemukan cara untuk tetap terhubung, meski dengan langkah-langkah kecil. Misalnya, ia mengirimkan sebuah artikel yang mengingatkannya padamu, mengomentari pencapaianmu, atau sekadar bertanya bagaimana harimu. Hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kamu masih ada dalam pikirannya. Namun jangan hanya menghitung seberapa sering ia menghubungimu. Yang lebih penting adalah kualitas kehadirannya. Apakah ia benar-benar peduli ketika kamu menghadapi masalah? Apakah ia ikut merasa senang saat kamu berhasil mencapai tujuanmu? Apakah ia menunjukkan empati ketika kamu sedang mengalami masa sulit? Perhatian seperti inilah yang biasanya memiliki makna lebih dalam. Meski demikian, jangan pernah menganggap kehadiran seseorang sebagai jaminan bahwa ia memiliki perasaan romantis. Ada orang yang memang tulus menjaga hubungan pertemanan. Oleh karena itu, semua tanda yang telah kita bahas sebaiknya dilihat sebagai satu kesatuan, bukan dipisahkan satu persatu.
Pada akhirnya, ketertarikan bukan diukur dari satu gestur, satu pesan, atau satu tatapan. Ketertarikan lebih sering terlihat dari pola perilaku yang konsisten, rasa nyaman yang terus tumbuh, dan usaha dari kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dekat. Jika kamu merasa banyak tanda-tanda tersebut muncul pada seseorang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bangun komunikasi yang jujur, hormati batasannya, dan berikan ruang bagi hubungan untuk berkembang secara alami. Karena hubungan yang kuat bukan dibangun dari menebak-nebak perasaan, melainkan dari kepercayaan, komunikasi yang baik, dan saling menghargai. Itulah 10 tanda wanita menyukaimu tetapi berpura-pura tidak tertarik. Ingat, tidak ada satupun tanda yang bisa menjadi bukti pasti bahwa seseorang memiliki perasaan padamu. Yang terpenting adalah melihat pola perilaku yang konsisten, membangun komunikasi yang baik, dan selalu menghormati perasaan serta batasan orang lain. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar psikologi, hubungan, dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya.